Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Farul Aziz Channel. Oke, video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang kamera Fujifilm X-E1 nih, kameranya yang gue pegang. Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, sekarang gue mau sedikit ngebahas aja nih tentang kamera Fujifilm X-E1. Nah, X-E1 ini yang gue baca itu keluaran di tahun 2012 teman-teman. Dan sekarang 2022 udah 10 tahun ya teman-teman. Ternyata kamera ini udah termasuk kamera-kamera jadul juga gitu ya. Nah, yang pertama bakalan gue bahas itu dari bentuknya dulu ya teman-teman. Yang gue suka dari bentuknya si kamera Fujifilm itu, dia masih masih dengan konsisten ya, dengan bentuknya konsisten. Dia tetap mengunggulkan bentuknya yang benar-benar retro teman-teman. Di sini klasik banget gitu ya. Kalau misal lihat kamera-kamera Fujifilm dari seri-seri dari awal gitu ya, kayak kamera analog gitu ya, pakai kamera film kayak gitu. Di sini gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman, kalau misalnya si kamera Fujifilm X-E1 ini dari 2012 itu di harganya 9 juta ya teman-teman. Gue lihat sih 9 juta gitu ya, ada yang ngebahas juga di harga 9 juta. Tapi di tahun 2022 gue cek lagi harganya, harga body only-nya tuh kisaran di 2,5 juta atau enggak di 3 juta ya teman-teman, tergantung juga kondisinya seperti apa. Terus kalau misalnya udah pakai lensa itu di kisaran di 4 juta. Dan harganya tuh turun banget ya teman-teman. Kalau misalnya keluar dari tahun 2012 dan sekarang udah 10 tahun, drastis banget ya turunnya sampai harga di 4 jutaan gitu. Terus di sini ada dial shutternya ya teman-teman. Jadi kalau si Fujifilm itu unik banget ya teman-teman, yang nggak dimiliki sama si kamera-kamera lain kayak dari Canon, dari Sony. Ini tuh beda banget gitu si tampilannya tuh. Dari misalnya nih ada dial yang nggak punya di semua kamera, itu ada di dial shutter speednya. Biasanya shutter speed itu kan diatur di di dalamnya ya teman-teman. Di dalamnya kita bisa ngatur shutter speednya karena udah digital. Tapi si Fujifilm ini dia bisa ngatur si shutternya tuh di sini teman-teman, di luar gitu. Kita ngaturnya tuh di luar, di atas sini. Terus kita naik stepnya juga bisa ada di sini nih, ada. Nah ini juga ada dial juga. Ini bener-bener si Fujifilm tuh bener-bener kayak kamera-kamera klasik gitu ya. Gue punya nih kamera klasik juga sama. Cuman ini bukan Fujifilm. Ini gue dari Zenith nih, yang pernah gue bahas juga. Ini sama dialnya juga, dialnya ada di sini nih. Nah si kamera Fujifilm juga sama gitu, masih pakainya di dialnya masih di atas sini. Jadi dia nggak main di dalam softwarenya teman-teman. Nah si kamera Fujifilm X-E1 ini memiliki 16 megapiksel ya teman-teman. Jadi gue tuh belum terlalu megang lama ya teman-teman. Ini juga gue baru pegang banget Fujifilm itu, dan pakainya tuh gue tadi pagi gue cobain. Ternyata unik gitu ya, si Fujifilm itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kamera-kamera lain ya. Misalnya dari ada simulasi film. Nah simulasi film itu kita langsung kayak ngasih efek lah. Kalau misalnya di kamera-kamera lain itu kayak si creative style-nya, kalau enggak di picture style-nya ada di Canon, misalnya creative style-nya ada di Sony. Nah itu kalau di sini itu simulasi film teman-teman. Jadi kayak seolah-olah itu kita pakai film roll film gitu ya. Jadi unik sih sebenarnya dari bentuknya gitu ya, masih klasik banget gitu, tapi cakep gitu ya. Dengan perkembangannya zaman gitu, si Fujifilm masih tetap mempertahankan ke bentuknya yang klasik, tapi dia tidak ketinggalan dari software-software di dalamnya teman-teman. Jadi kalau misalnya si Fujifilm X-E ini tuh sama kayak X-E2, X-E3, X-E4 kalau nggak salah ya, itu ada juga. Harganya ya hampir sama lah, nggak beda jauh juga. Terus ada kalau mungkin versi Fujifilm yang di atas itu X-T4 gitu ya untuk pro-nya. Nah kamera ini tuh masih termasuk kamera-kamera semi pro juga. Untuk pemula sih kalau buat gua kayaknya cocok banget teman-teman. Di tahun 2022 juga menurut gua sih masih cocok juga, karena kebutuhan kita misalnya untuk sosial media masih cocok di 16 megapiksel.
Di sini dia memiliki lensa di 15 mili sampai 45 ya teman-teman nih. 15 mili sampai 45. Ini udah wide banget, kalian misalnya buat ngevlog ini cocok juga, dan misalnya kalian butuh zoomnya ini ada di 45 mili. Bukaannya tetap di 3 dan bukaan terbesarnya itu di terkecilnya itu ada di 22 teman-teman. Di sini tuh dia ya fitur videonya belum bisa di slow motion ya teman-teman, masih di 24 dan 25 fps deh kalau nggak salah. Jadi kita nggak bisa di slow motion karena fps-nya kecil banget teman-teman. Tapi di sini udah bisa support Full HD dan SD-nya, cuman 2 pilihan itu. Nah, ISO-nya itu sampai 6400 deh kalau nggak salah. Di sini 6400 itu terbesarnya, dan ISO terendahnya itu di 200 ya teman-teman. Nah, di sini tuh gue tadi pagi udah gue cobain juga, udah auto tracking juga teman-teman, manual fokusnya, dan di sini ada dial. Di sini ada dial untuk apa ini ya, untuk manual fokus. Di sini terus ada continuous, dan mungkin di sini tuh APS-nya itu ya gue lupa. Jadi kalian ada pilihan nih kalau misalnya mau autofocus, bisa di sini nih, tinggal diklik-klik aja. Untuk selebihnya sih masih bagus ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya di Fujifilm X-E1 ini di tahun 2022 ya masih aman lah kalau misalnya untuk kalian konten, karena bisa di full SD juga, terus juga buat fotonya juga masih bagus gitu ya. Terus juga di sini untuk port yang di pinggirnya kalian bisa pakai ini mic eksternal teman-teman, udah disediain. Beda sama XA, seri XA itu belum ada port mikrofon yang eksternalnya teman-teman. Jadi di sini udah ada. Nah, kelemahannya si kamera ini itu belum ada WiFi teman-teman, belum bisa ditransfer ke handphone juga. Jadi kalian harus menggunakan kabel USB dan transfer dulu ke si komputer kita. Terus kelemahan yang selanjutnya di sini si screen itu belum bisa dilipat teman-teman, jadi masih flat gini nih kayak kamera-kamera dulu ya, belum ada flip screen. Beda kalau yang kamera-kamera zaman sekarang kan udah bisa ngevlog ya, bisa di flip ke depan, kayak misalnya di XA3 itu sudah bisa di flip ke depan. Buat kalian yang pengen belajar fotografi, terus kalian membandingin harga XA3 sama XE1 ini sih, lebih baik si XE ini gitu. XE ini tuh lebih unggul daripada di XA3 itu teman-teman. Asik sih sebenarnya kalau misalnya lihat si Fujifilm itu retro banget teman-teman kalau ngeliatnya. Jadi buat properti gitu ya, buat properti itu bagus gitu. Terus buat dipegangnya juga nyaman gitu, nggak terlalu besar. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, ini mantap, kecil, genggamannya enak juga. Kelebihan selanjutnya di sini tuh lensanya udah bisa makro teman-teman. Jadi kita bisa motret deket ya. Jadi motret yang benda kecil itu di sini masih bisa karena udah ada si fiturnya si Fujifilm ini tuh udah ada fitur makro teman-teman. Jadi buat moto bunga, kalau nggak moto detail yang butuh detail banget, kalian bisa menggunakan fitur di makronya teman-teman. Jadi gue tuh belum lama banget ya teman-teman pakai ini, karena adik gue itu bawa kamera ini. Terus gue penasaran karena gue belum pernah sama sekali megang Fujifilm, dan gue belum pernah banget nyoba Fujifilm. Kalian bisa lihat aja hasilnya seperti apa. Kalian bisa komen aja di bawah mungkin kayak gimana sih gitu pengalaman menggunakan XE1 ini kalau misal kalian yang punya. Terus buat kalian yang bingung pengen pakai kamera apa dan bagusnya kamera apa di tahun 2022, kalian bisa komen aja, bisa kalian tanyakan langsung di komen, kita langsung sharing aja gitu ya. Gue pasti jawab juga kalau misalnya gue sempat gitu, nanti bakalan gue jawab semua. Kalian juga bisa follow Instagram gue di bawah, nanti kalian bisa DM ke gue, bisa kalian tanya-tanyain aja apa yang bakalan kalian tanyain, kita sharing langsung aja. Oke. Ya mungkin segitu aja sih ngebahas kamera Fujifilm ini, karena gue juga gak terlalu banyak dan gak terlalu lama juga pegang kamera ini, belum terlalu menguasai, karena gue dari dulu tuh biasanya pegang Canon, teman-teman pegang Canon dan pegang Sony juga baru 2 tahun gitu ya. Canon udah dari tahun 2015 ya, 2015 gue pakai Canon tuh dari awalnya. Sekarang gue baru pegang nih si Fujifilm dan ngerasain Fujifilm itu kayak gimana. Nah kayak gitu. Nah hasilnya gue share juga kan kayak gimana. Kalian bisa lihat aja hasilnya seperti apa.
Tapi ya menurut gua kalau misalnya di tahun 2022 si kamera ini buat kalian pemula yang baru mau belajar fotografi gitu ya, pengen karakter yang bukan karakter sih, lebih suka si Fujifilm gitu ya. Ya nggak masalah sih, nggak ada masalah juga untuk buat kalian yang pengen belajar fotografi dan video buat ngevlog juga, ini masih worth it juga sih di tahun 2022. Untuk tips-tipsnya mungkin nanti cara motretnya yang enak gimana, karena bisa kalian langsung tanyain aja, karena semua sama sih kalau menurut gua, kamera itu sama semua. Mungkin kalau misalnya ada yang nanyain kayak gimana sih motret yang bagusnya, terus tipsnya pakai apa aja, settingannya kayak gimana, kalian langsung aja tanya ke gua. Oke, segitu aja video dari gua kali ini ngebahas tentang kamera Fujifilm X-E1. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kalian bisa komen aja dan like videonya, dan jangan lupa di subscribe. See you next video, bye bye.